komen-komennya itu udah mulai nggak jelas gitu loh arahnya gitu. DM yang nadanya itu mengancam gitu. Kriminal lah. Ini bisa masuk ke jalur hukum. Welcome back to Voila Talks. Di sini kita mau bahas orang-orang keren di voila.id. Nah, untuk kali ini kita tuh kedatangan tamu spesial, yakni Hai semuanya. Terima kasih. Nih ada 2 juta tepuk tangan. Thank you. Jadi Celis ini mungkin sudah sering kalian lihat juga. Dia ini jadi icon live shoppingnya di voila.id. Kira-kira gimana sih pertamanya kok bisa jadi live hostnya di voila.id ini sih? Ya sebenarnya kalau misalnya dijawab secara romantis takdir is, tapi enggak sih. Jadi kalau dari dulu tuh aku emang suka sama semua yang berbau seperti mandu acara gitu, ngobrol di depan kamera gitu. Cuma memang kesempatannya belum ada gitu. Gitu. Kalau sekilas-sekilasnya tuh waktu pandemi gitu kan. Jadi ya pas pandemi itu terus ada kesempatan bergabung di Voila. Jadi aku langsung lah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Oh, jadi sebelumnya memang sudah ada background ya sih maksudnya untuk ngobrol maksudnya di depan umum gitu, tapi memang belum di depan kamera ya berarti? Kalau iya, karena kan waktu zaman dulu tuh kan kalau host live shopping tuh kan satu profesi yang emang belum umum kan gitu. Benar. Kalau kayak MC gitu ya, mungkin lebih umum lah, lebih general gitu. Pernah lah ada beberapa pengalaman juga dari zaman kuliah juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kira-kira yang paling berkesan Cey sebelum masuk di voila.id ini ada nggak kira-kira kayak ngelit acara yang gede gitu? Ada 1-2 gitu ya, tapi yang paling memorable pasti waktu nyoba pertama kali kan, waktu zaman-zaman kuliah gitu. Jadi setiap tahun itu kalau misalnya ada acara kayak mahasiswa baru gitu kan selalu ada kayak istilahnya pentas seni budaya gitu. Nah itu jadi ikutlah naik ke atas panggung, jadi ngisi acara, entah jadi MC gitu, atau mungkin di belakang layar juga pernah gitu. Sebelum memulai untuk live, untuk ngobrol di depan kamera nih Cik, pasti kan banyak preparation yang dilakuin kan, kayak skincare rutin, terus habis itu makeup mungkin, sama mungkin lebih juga belajar kayak fashion yang terbaru juga ya, karena harus in banget kan ini. Oh jelas. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya serunya juga ya, kalau misalnya kita jadi host, kita tuh selalu belajar hal yang baru dan tren yang terbaru gitu. Jadi ya pasti tambah knowledge iya up to date ya. Harus. Itu sebenarnya malah suatu keharusan sih. Nah terus ini sih kalau untuk tadi skincare rutinnya kira-kira apa nih sih? Sampai flawless kayak gini ini sih. Wow, ini boleh di-sharein ini ke teman-teman. Cuman bedak bayi aja. Enggak gitu ya. Enggak, jadi sebenarnya ya, tapi sebagai seorang host live shopping itu nggak bisa dipungkiri penampilan itu sebenarnya nomor 1. Ya, karena pertama kali kamu pasti kerjanya itu kan di depan kamera gitu. Dan orang untuk engage lebih panjang, durasi engagement lebih panjang gitu, biasanya orang kalau lihat, ini bukan berarti harus cantik, tapi enak dipandang kan gitu kan. Jadi proper, layak gitu tampilnya. Nah, kalau ditanya persiapannya supaya terlihat lebih proper, ya pasti dandan dong. Nah ini satu lagi. Kalau khususnya di Voila nih, kalau di Voila itu kita live itu kan nggak boleh pakai filter. Karena benda-benda yang ditawarkan ini kan berhubungan dengan warna, dengan ada teksturnya gitu kan. Jadi semua tuh harus terlihat jelas. Jadi hostnya pastinya nggak boleh pakai filter gitu kan. Jadi ya kita bisa jaga dengan skincare sama make up aja. Kalau menurut aku dari semua rangkaian skincare yang paling penting itu adalah cleansing. Jadi sebenarnya setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah selesai pakai make up, jangan lupa double cleanse. Itu sih. Catat. Kalau coba aku rangkum ya Cik. Boleh. Berarti memang visual statement itu penting banget ya memang dari awal. Oh iya. Pasti nomor 1 itu sebenarnya ya. Tapi untuk menunjang pasti product knowledge dong. Benar. Kan. Nanti kalau udah ada hooknya nih kan, dibuka langsung, oh ini sepertinya menarik gitu. Terus pas didengerin, ditanyain kok nggak ngerti apa-apa. Aduh, itu kan udah benar-benar kayak ya
jadi kurang gitu kan. Jadi ya Jadi semuanya nggak ada saling mendukung toppingnya gitu sih ya? sebenarnya, betul. Jadi ya memang yang paling penting sebenarnya kalau bukan klise tapi product knowledge dan knowledge lainnya itu penting banget. Jadi Setelah itu cover makeup. book dan isi booknya itu sebenarnya sama-sama pentingnya. Benar, benar. Jadi kan udah lama nih berkecimpung di dunia live shopping sekarang. Lumayan. Mulai dari dulu kan di Voila. Iya, lumayan. Nah, orang kan lihat oh live shopping gampang gitu kayak cuman ngomong doang. Itu gimana sih caranya? Ya sebenarnya kalau misalnya justru yang sulit itu adalah sesuatu yang terlihat bagi orang lain itu mudah. Sebenarnya di belakang itu tuh ada banyak pengorbanan sebenarnya gitu loh. Karena gini, kalau misalnya kamu mau menjual nih ya, kita mau jual satu produk, satu barang ke orang lain, gimana caranya menjelaskan produk ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Ya kan? Jadi tap in-nya tuh cepet gitu loh ke orang. Nah itu nanti balik lagi ke product knowledge itu lagi. Jadi kalau kita menguasai product knowledge itu udah pasti semuanya tuh bakal lebih lancar lah. Terus yang kedua selain product knowledge adalah nguasain tren gitu. Karena kita tuh nggak mungkin jual sesuatu tuh jadi kayak robot gitu ya. Jadi kayak oh ini A harganya sekian, ini bagus, beli, nggak mungkin ya kan. Iya. Jadi untuk masuk ke dalam si produk ini itu sebenarnya banyak cara gitu loh. Jadi mau dijual dari mana nih? Dari mungkin yang sekarang lagi tren itu lagi artis siapa mungkin, pakai apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh juga harus aware lah sama sekitar, sama berita-berita yang lagi trendy belakangan. Bener-bener. Karena kan kayak yang di sini kan dijual kan kalau di kita kan yang multi brand kan kayak almost 100 and over untuk brandsnya. Betul. Nggak mungkin kalau bilang yang ini bagus, yang ini masa juga cuman ya ini juga bagus. Iya, ini bagus, itu bagus, semua bagus gitu. Iya. Terus bagusnya di mana? Nah, Benar, gitu. benar. Jadi untuk ngejelasin itu dengan cara yang lebih sederhana itu penting gitu. Jadi supaya orang-orang tuh semuanya kayak kamu tidak berbelit-belit. Oke, aku paham maksudnya, bagusnya di mana gitu. Oh, jadi kayak termasuk di dalamnya tuh ada teknik sales and marketing ya berarti ya? Betul. Ada teknik upselling berarti ya? Bener, ada sebenarnya di dalam itu ada public speaking juga gitu kan, ada public Iya, speaking. iya, iya. Sebenarnya kita tuh udah mempraktekkan public speaking secara tidak sadar di kehidupan sehari-hari kita. Cuman gimana caranya mengemas supaya dia itu terlihat lebih proper lah gitu di depan kamera dan masuknya ke produk ini itu kan kayak gimana caranya gitu, karena kan setiap produk pasti akan berbeda kan. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya ngobrolin Voila, di Voila itu barangnya ada banyak banget ya kan. Iya. Dan banyaknya itu berbagai, bukan brandnya yang banyak, jenisnya itu yang banyak. Gitu kan tidak mungkin kita menjual tas dengan ngejual aksesoris gitu, caranya kan sama gitu kan. Iya, Nggak mungkin pasti juga ada kan. beda, pasti ada bedanya sih. Betul. Tapi ya intinya tetap selling sih. Nah, bagi para yang memulai jadi untuk live shopping streamer tuh kira-kira ada tips-tips gak ini, Ci? Sebenarnya aku tuh nggak menganggap aku ini jago juga gitu ya, sejago itu di dalam dunia host ya. Ini kan kita dalam scope jadi host live shopping gitu. Aku juga Ilmu padi. jadi aku juga nggak ngerasa aku sejago itu dan sehebat itu gitu. Cuman tapi memang iya, aku ambil kelas public speaking. Oke. Ya, jadi aku ambil kelas public speaking, jadi pokoknya pendidikan non formal lah ya. Yang untuk menunjang sebenarnya apapun itu ya kita harus ngambil sesuatu yang bisa menunjang kerjaan kita nantinya gitu kan. Satu public speaking pastinya gitu. Benar. Karena itu banyak sih sebenarnya caranya ngobrol, terus body language gitu kan. Kadang-kadang gesture kita itu kan kadang-kadang kita nggak sadar gitu, tapi diajarin gitu. Yang satu itu belajar lah ya gitu. Terus lebih aware mungkin sama berita-berita yang terjadi seperti itu di sekitar kita kayak gitu. Jadi mungkin lebih ngeluangin waktu lah untuk sekedar baca-baca aja gitu. Sisanya sebenarnya disesuaikan sama personanya orang masing-masing, karena nggak ada ilmu yang benar-benar saklek gitu. Gimana sih kalau cara aku diterapkan ke orang lain itu belum tentu juga bisa works gitu loh, belum tentu juga bisa berhasil gitu. Jadi mungkin lebih disesuaikan ke persona masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya cara jualan sendiri-sendiri. Kalau aku suka membandingkan cara jualan orang itu kayak pudel
Iya. terus kayak herder gitu. Jadi maksudnya as in ini kita nggak ngobrolin binatangnya ya, maksudnya lebih ke kayak karakternya gitu. Oh, Ada orang yang oke, kayak oke. kayak maksudnya as in aku bilang herder tuh kayak oh iya ini ngejer gitu jualannya gitu. Apakah salah? Nggak salah. Bisa jadi works untuk dia mungkin gitu. Benar. Ada yang kayak poodle, sombong jualannya. Kamu mau beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi produk aku ini bagusnya di sini gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin lebih ke disesuaikan gitu ya ke masing-masing orangnya lagi, ke individunya lagi balik gitu. Kita harus build confidence dulu ya dari dalam. Mungkin pakai tips and tricks dari lama belajar ngomong di depan cermin. Betul, itu bisa juga banyak sih. aeng-aeng gitu ya. Iya, betul. Tapi kita juga bisa belajar dari komenan orang sih, karena waktu awal-awal pun ada banyak orang yang bilang aku tuh banyak mengulang satu kata tertentu misalnya gitu. Jadi nanti aku jadi mikir kayak oke, aku nggak boleh terlalu memakai kata ini gitu, karena nanti jadi pengulangan terus-terusan gitu. Ya belajar dari kritik dan saran juga penting banget sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya bacain komen-komen yang negatif itu sebenarnya juga membantu ya? Antara iya dan enggak. Antara iya dan yang enggak. Membangun ya? Iya, yang membangun. Ya, kalau kritik yang membangun bangunnya jadi positif ya? Iya, diambil positifnya aja sih. Kalau yang benar-benar komen-komen yang benar-benar negatif mah, ya kita boleh pilih untuk mengabaikan sih. Karena kan tidak ada apa itu ya, gunanya untuk pengembangan diri kita, nggak ada. Ya, nggak ada. Menarik banget ya, Cey, tadi insight-insightnya Cey. Tapi ada nggak sih, Cey, satu contoh kayak pengalaman negatif saat selama sesi live berlangsung itu? Pengalaman negatif ada. Jadi gini, aku tuh ingat banget ya. Jadi ada satu pengalaman pada saat live berlangsung yang paling susah itu adalah nomor satu tuh mengendalikan emosi. Jadi muka kita apapun komentar yang muncul pada saat live shopping berlangsung, itu muka kita harus tetap ya dijaga lah ya, seapik dan seelok mungkin gitu. Nah, yang susah kan mengendalikan komentar orang-orang, bener kan? Ada beberapa kali itu mungkin terjadi kesalahpahaman gitu ya. Anggap aja terjadi kesalahpahaman. Misalnya nih dari intonasi bicara yang dianggap mungkin oleh viewers itu kurang apik gitu ya, jadi unpleasant gitu. Jadi kayak ini orangnya hostnya kok marah-marah sih, misalnya kayak gitu ya mungkin. Terus dari situ timbullah mungkin rasa tersinggung gitu, ya kan. Nah, pernah sih ada pengalaman kayak gitu. Jadi dan itu pun sampai kebawa ke akun pribadi gitu. Jadi gitu, jadi sampai paham ya. Jadi sampai ada DM betul. Dan DM-nya itu benar-benar kalau boleh ini aku ceritain mungkin ke arah kriminal lah gitu. Jadi kayak ada ancaman gitulah gitu. Mungkin saking nggak sukanya. Dan tapi itu benar-benar pada saat itu tuh aku benar-benar introspeksi sekali gitu. Jadi salahnya di mana sebenarnya gitu. Kok bisa sampai apakah ini memang sekedar haters yang memang yang nge-hate aja gitu, haters gonna hate gitu, atau memang ini apakah segitu tersinggungnya orang ini gitu, mungkin kayak gitu. Karena memang ada kayak agak komen-komennya itu udah mulai nggak jelas gitu loh arahnya gitu. Sampai mungkin nemuin akun pribadiku dan DM yang nadanya itu mengancam gitu. Ada lah gitu, kriminal lah kalau boleh sebenarnya kalau misalnya aku sampai saat itu tuh aku sampai di titik tanya sama salah satu temen aku, kebetulan profesi dia tuh lawyer gitu. Jadi kalau aku nerima DM semacam kayak gini nih, sebenarnya kategorinya tuh bisa nggak sih diperkarakan gitu. Dia bilang, ya kalau misalnya kamu bisa sampai ketemu sama orangnya, bisa dari IP address-nya gitu ya, sampai ketemu orangnya, ini bisa masuk ke jalur hukum. Jadi segitunya gitu. Dan ini juga sebenarnya aku juga agak kaget ya, karena aku juga tidak menyangka dan tidak mengira bahwa kok bisa gitu loh orang sampai terbawa emosi sampai segitunya menyerang ke pribadi seseorang gitu. Dimana ya notabene kan aku ini kan juga hanya menjalankan tugas aku gitu kan. Dan aku juga merasa aku juga nggak sampai yang menyinggung sampai
gimana banget gitu loh, paham kan? Kita kan Paham. pastinya dong, kalau sebagai host live shopping kan pastinya ada batasan-batasan tertentu. Kita kan pasti nggak boleh ke arah, ya kita tau lah ya batasannya ya, kita nggak boleh nyerang orang secara fisik gitu ya, ngobrolin yang terlalu sara, betul, yang terlalu melenceng jauh. Jadi aku merasa selama ini ngobrolku tuh masih dalam batas-batas wajar gitu. Itu tuh negatif banget itu pengalamannya. Tapi pengalaman positifnya lebih banyak gitu. Dapat teman baru gitu. Banyak ya teman baru yang dari pertamanya hanya like story, tahu DM Instagram sampai ke real life. Jadi kalau kita lagi beraktiviti, oh iya lagi activity Cece hostnya Voila ya gitu, terus ngobrol, akhirnya sampai komen-komenan story gitu, ada juga yang kayak gitu. It's very nice menurut aku. Itu kan sesi live masih berjalan. Betul. Itu pasti ada yang backup juga kan? Maksudnya ada yang backupin Cece kan? Ada dong, pasti kan ada yang komen-komen lain yang menguatkan juga kan, yang positif-positif juga. Atau menimbun iya, komennya dia betul. gitu kan? Kita lebih memilih untuk menjaga emosi dan mengabaikan sebenarnya, itu paling aman sebenarnya. Gitu. Karena kalau misalnya kita nimpalin gitu ya, salah satu kekurangannya sebagai host live itu adalah mereka bisa lihat kita, tapi kita kan tidak tahu mereka ini siapa, viewers, as in viewers ya gitu ya. Aku ngomong oknum ya ini ya, jadi bukan viewers in general gitu ya. Ini karena memang oknum yang memang ya nggak tahu lah apakah iseng ataukah apa, karena mereka mungkin merasa mereka bisa berlindung di balik anonymous ini gitu loh, karena kan tidak tahu kamu siapa. Sebenarnya kalau mau dicari mungkin ya akan bisa tahu, tapi apakah worth it energinya untuk mencari itu gitu loh, siapa dia gitu misalnya kayak gitu. Ya sebenarnya itu aku rasa sih kayaknya ini umum sih dialamin orang yang kerjanya itu terekspos gitu ya di sosial media. Bukan hanya host live shopping, tapi mungkin influencer mungkin gitu, atau mungkin content creator gitu. Kayaknya ini cukup sering terjadi sih sebenarnya. Oke, Ci. Jadi memang kalau jadi host live itu ternyata memang banyak suka dukanya ya di balik layar. Dan juga tidak semudah yang orang-orang bayangin. Soalnya mulai dari persiapannya, belajarnya, sampai ready di depan kamera. Benar. Thank you so much, Ci, udah kasih insight and spending your time here. Jangan lupa saksikan Voila Talks di episode-episode berikutnya. Like, comment, share, and subscribe ya guys. See you.